Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai elektabilitas dari ketiga pasangan capres dan juga cawapres di 2024 ini. Ada pasangan dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Aku telah mengkompilasikan ada belasan lembaga survei di Indonesia yang telah melakukan survei yang rata-rata ini datanya sampai di awal Januari, minggu pertama 2024. Well, tentunya ini akan ada pro dan kontra, tetapi metode survei seperti ini adalah hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, walaupun kita juga harus melihat lebih detail datanya seperti apa. Misalnya respondennya, metode samplingnya, bagaimana menganalisis, bagaimana melakukan pengambilan data survei itu juga harus penting. Tetapi dari belasan data ini, aku melihat bahwa ada rata-rata ada persamaan. Karena dari belasan data yang aku ambil sumbernya dari CNBC Indonesia, hanya satu lembaga survei yang memiliki hasil berbeda dengan belasan lembaga survei lainnya. Well, ada yang bilang bahwa anjas zaman sekarang tuh lembaga survei dibiayai oleh para capres dan juga cawapres. Jadi kalau kita mau dapat survei tertinggi ya kita harus bayar tersebut. Nggak juga sih teman-teman. Mungkin saja ada ke arah sana. Tapi yang namanya data ilmiah tuh sangat sulit untuk dilakukan manipulasi. Walaupun bisa dimanipulasi, kita yang sudah ngerti, kita bisa menganalisis kira-kira mana nih yang dimanipulasi, mana yang juga tidak. Kita lihat juga angkanya. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama adalah survei elektabilitas Capres dan juga Cawapres 2024. Misalnya aku ambil dari Indonesian Political Opinion, ada juga lembaga survei Median, lembaga survei nasional, lembaga survei Indonesia, lembaga survei Arus Survei Indonesia. Ini rata-rata semuanya sama bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming itu menempati posisi pertama. Ada angkanya 42,3%, 43,1%, ada yang 49,5%, ada yang 46,7%. Gila ya. Ada juga yang 33,1%. Itu rata-rata aku lihat dari belasan lembaga survei ini. Kalau untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, angkanya ada di 34,5%, ada yang 26,8%, 24,3%, 16,3%, dan 26,1%. Kalau untuk pasangan yang ketiga, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, ada di angka 21,5%, 20,8%, 20,5%, 26,6%, terus juga ada yang 34,9%. Nah, ini nih menurut aku yang dari Arus Survei Indonesia ini, aku bandingkan ini yang paling berbeda dengan belasan lembaga survei lainnya. Kalau belasan lembaga survei lainnya, rata-rata itu sama ya, bahwa Prabowo dan Gibran itu peringkat 1. Tapi kalau yang menurut Arus Survei Indonesia ini, yang diambil sampelnya dari 1.800 responden, tetapi hanya khusus di wilayah Jawa Timur, ini pemenangnya adalah Ganjar dan juga Mahfud MD. Prabowo itu peringkat kedua, angkanya nggak jauh berbeda sih, 34 sampai 33. Nah, mungkin yang kalau kita bisa kritisi atau analisis dari sini adalah rata-rata kalau dari lembaga survei lainnya, mereka tuh kalau secara jumlah responden itu ya tidak lebih tinggi. Kayak misalnya dari lembaga survei nasional, respondennya cuma 1.420, sementara Arus Survei Indonesia respondennya 1.800. Tetapi dari segi geografisnya, demografinya, ini mereka cukup representatif karena diambil dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara kalau dari Arus Survei Indonesia, sampelnya hanya diambil dari wilayah Jawa Timur. Jadi bagian-bagian ini menurut aku juga penting ya untuk melihat sebuah data. Tapi kalau secara analisisku pribadi, yang mana yang lebih representatif ya menurut aku adalah mayoritas dari lembaga survei tersebut sepakat karena diambilnya dari 38 provinsi, walaupun sampling itu adalah satu bagian yang cukup unik ya. Uniknya adalah begini, belum tentu semakin banyak jumlah responden, hasilnya akan semakin baik. Karena untuk mengambil sebuah sampel itu, metode sampling ya kita sebutnya, itu juga butuh beberapa analisis teman-teman. Tidak percuma aja kalau kita mengambil metodenya, samplingnya adalah 5.000 responden, tetapi semuanya itu jenis kelaminnya sama, atau pendidikannya sama, umurnya sama, lokasinya sama. Itu tidak mewakili. Tetapi kalau kita ngambil sampling datanya mungkin cuma 1.000, tetapi kita punya bagus banget klasifikasinya
representasi usia, representasi pendidikan, karir, dan mayoritas, lokasi itu lebih bagus klasifikasinya, belum tentu jumlah yang lebih banyak itu akan mengalahkan yang lebih kecil. Karena ini adalah metode sampling, dan ini secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun tetap di zaman sekarang, kita juga harus hati-hati dalam membaca sebuah data survei, karena kan kadang ada data yang dimanipulasi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa bagian yang cukup unik, tetapi ingat, kalau aku lihat dari lembaga survei ini rata-rata sampai di awal minggu pertama lah, di Januari 2024. Kalau di minggu kedua ini kayaknya belum dilakukan survei lagi. Untuk mengecek sebuah sepasang dari pasangan capres dan juga cawapres mengalami peningkatan atau tidak, itu juga butuh waktu. Sama lah kalau kalian yang pernah yang kuliah gitu ya, mau mengambil tes IELTS, tes bahasa Inggris atau TOEFL, itu kan ada aturan. Kalau kita mau ngambil tes IELTS, kita misalnya cuma dapatnya 5 nih bulan ini. Bulan depan kita yakin deh, kita kerjaan mati-matian, pasti kita bakal dapat nilai 8. Nggak juga, jadi ada aturan. Kalau di IELTS itu, saat kita mengambil tes pertama, jeda untuk tes berikutnya adalah sekitar 3-6 bulan. Karena sekerja keras apapun, kita butuh waktu, otak kita, kognitif kita untuk memproses semuanya. Sama juga dengan lembaga survei ini, nggak bisa menurut aku, hari ini sudah survei, minggu depan atau besoknya kita langsung survei, nggak bisa seperti itu. Karena kan sekarang sudah musim masa kampanye, mereka kan sudah terjun ke lapangan, ke berbagai daerah, ya butuh waktulah untuk memproses semuanya masyarakat, makanya jedanya ya alangkah idealnya lembaga survei itu adalah mungkin seminggu, 7 hari, agar bisa mendapatkan signifikan data. Karena kalau diambil survei lagi terlalu dekat, biasanya datanya nggak akan terlalu jauh berbeda. Nah, ini menurut aku bisa menjadi pacuan, tetapi aku nggak tahu, di 5 tahun yang lalu, pada saat periode yang lalu, pemilihan presiden, waktu Jokowi dan juga Prabowo, itu juga sama ya, waktu itu menurut aku lebih dinamis banget. Perbedaannya nggak cuma satu, tapi ada mungkin 50-50, ada lembaga survei yang mengkategorikan bahwa Prabowo itu adalah tertinggi, menyaingi dari Jokowi. Ada juga lembaga survei lainnya yang sebaliknya itu 50-50. Tapi kalau sekarang, trennya aku lihat dari belasan lembaga survei yang aku baca, ini sumbernya adalah aku baca dari CNBC Indonesia ya, ada belasan di sini, itu rata-rata semuanya Prabowo dan Gibran tuh yang nomor 1. Hanya 1 dari tadi itu yang nama lembaga surveinya Arus Survei Indonesia atau ASI, yang nomor 1 bukan Prabowo, tapi adalah Ganjar dan juga Mahfud, yang angkanya 34,9, Prabowo Gibran 33,1. Tapi menurut aku kelemahannya di sini adalah secara demografinya ini hanya di mana? Di lokasi Jawa Timur. Nah, misalnya begini, ini uniknya. Kita baca yang bagian yang berbeda aja, karena lembaga survei lainnya rata-rata sama tuh hasilnya, walaupun berbeda angka ya. Kalau lembaga survei yang berbeda ini keterangannya adalah gini. Survei dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 21 Desember 2023. Oke, secara nasional di provinsi di Indonesia, lembaga ASI menyatakan populasi ini ialah Gen Z, penduduk usia 17 sampai 23. Oh, ini sorry teman-teman, ini bukan hanya di Jawa Timur ya. Yang Jawa Timur tuh ada beberapa yang lain lagi, tapi ini menurut Arus Survei Indonesia, ini di 34 provinsi, jadi metode samplingnya juga cukup bagus ya, mewakili semuanya. Penduduknya 17 sampai 23. Oh, ini tidak mewakili secara demografi untuk yang usia. Oke. Surveinya dilakukan dengan cara telesurvei metode random digit dialing, yakni penarikan sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara asap, validasi, dan screening. Oh, ini fokusnya adalah Gen Z. Cukup unik ya, Gen Z, tapi banyak yang memilih Ganjar dan juga Mahfud, tapi angkanya juga nggak terlalu beda sih sama Prabowo, 34 dan juga 33. Bedanya kurang lebih adalah 1,1% aja. Karena kan kalau kita lihat dari bahasa politik dari kedua pasangan ini, kayaknya Prabowo tuh yang lebih kayak Gen Z gitu kan ya. Kita lihat tuh banyak sekali ada endorsement dari para public figure kayak Raffi Ahmad. Kan kita lihat kemarin waktu jalan-jalan ke Lampung atau beberapa daerah di Sumatera, ada Raffi Ahmad juga bareng Prabowo bagi-bagi susu, bagi-bagi macam-macam. Terus juga ya karena setiap pasangan tuh mereka punya kayak influencernya sendiri. Tapi juga kayak di Indonesia, kayak Soimah tuh apakah sudah resmi mendukung salah satu pasangan?
Kayaknya sih sudah ya, kalau aku nggak salah, ini kayaknya banyak yang mengidentikan dia dengan seseorang yang berasal dari Jawa gitu. Well, tapi karena belum ada resminya kita nggak tahu seperti apa. Karena aku belum melihat tayangan secara langsung apakah Soimah mendukung pasangan tertentu dengan dia kayak Raffi Ahmad gitu, bagi-bagi semuanya bersama dengan Prabowo kan sudah clear. Tapi kan ini baru kayak indikasi-indikasi aja. Tapi jujur, kalau aku melihat perkembangan sekarang ini, ya memang nggak bisa dipungkiri Prabowo dan Gibran itu yang masih cukup tinggi elektabilitasnya, apalagi pada saat setelah debat ketiga kemarin. Karena debat ketiga kemarin tuh mungkin secara konten banyak yang mengatakan bahwa Prabowo itu kalah sama pasangan yang lainnya. Tetapi secara kayak kasihan, secara empati, simpati, Prabowo itu justru malah mendapatkan simpati. Tapi tergantung juga dari sosial media mana. Kan kita ada sosial media tuh kayak Facebook, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Kalau dari TikTok, which is ini sekarang yang paling banyak kayak dipakai sama masyarakat Indonesia, TikTok itu lebih cenderung banyak yang simpati dengan Prabowo dan Gibran. Karena Prabowo kan dalam tanda kutip katanya dibully gitu. Lagu-lagunya melo-melo pas Prabowo lagi ekspresi sebel, sedih, kesel, lagunya dawai, lagu-lagu melo gitu. Itu di TikTok. Tapi kalau di Twitter, walaupun ini termasuk minoritas di Indonesia, di Twitter tuh lebih banyak pendukungnya Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Mereka mengatakan bahwa, wah keren nih Anies menyatakan A, B, C, dan D. Kita butuh presiden seperti ini. Kalau Ganjar dan Mahfud, juga ini bagian menurut aku memang harus diakui cukup unik ya. Karena mungkin ada sentimen negatif bukan hanya kepada Ganjar dan Mahfudnya, tapi lebih kepada partainya, partai PDI. Tapi juga ada yang mengatakan, saya itu ngefans sama Prabowo gitu, tapi mohon maaf karena saya suka dan cinta dan loyal dengan PDIP, saya akan tetap memilih Ganjar dan juga Mahfud. Tetapi sekali lagi teman-teman, ini adalah pesta demokrasi, apapun pilihan kalian, jangan terlalu fanatik ya. Pemilu itu penting banget, tetapi maksud aku, pernah aku bilang bahwa itu nggak akan ngefek banget sama hidup kita. Maksudnya ngefek hidup kita tuh ya, maksudnya gini loh, kalau kita mendukung pasangan tertentu, kalau mereka kepilih, bukan otomatis hidup kita akan berubah 180 derajat. Enggak, kalau kita nggak kerja, kita nggak dapet duit. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak akan berhasil. Jadi bukan sampai ngefek ke level bawah itu, yang tujuannya adalah, aku ingin sampaikan, jangan terlalu fanatik dengan pasangan manapun, karena pada akhirnya keberhasilan hidup kita, ekonomi kita, ditentukan oleh diri sendiri. Tetapi aku tidak bilang bahwa pemilu itu tidak penting. Pemilu itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah diri kita. Karena aku yakin setiap pasangan tuh punya progres, punya capaian, target yang semuanya baik ya. Jadi itu yang bisa aku update mengenai survei elektabilitas Capres dan juga Cawapres di 2024 ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian ada update terbaru, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Dan terakhir, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, dan juga akun Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.